keadaan sehat ya. Pernah nggak sih kalian dengar cerita ibu hamil yang tiba-tiba bilang, kayaknya udah kontraksi deh. Sebenarnya apa sih kontraksi itu? Terus kenapa ada yang bilang kalau di awal kontraksi rasanya masih bisa santai, tapi lama-lama rasanya semakin kuat? Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tentang tahapan dan fase kontraksi awal persalinan. Biar nggak cuma tahu dari cerita orang, tapi juga paham apa yang sebenarnya terjadi saat proses melahirkan. Saya Elsa Fendra-Madani sebagai moderator. Nah, di depan saya telah ada dua narasumber yang akan siap untuk berbagi cerita. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya, alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nuswada sebagai narasumber pertama, dan ini ada teman saya Eva Safira sebagai narasumber kedua. Semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan ilmu kepada teman-teman yang mendengarkan. Nah, jadi kontraksi itu adalah saat otot rahim mengencang lalu mengundur secara teratur. Fungsinya buat membantu pembukaan jalan lahir dan mendorong bayi keluar saat persalinan. Yang perlu diketahui juga, kontraksi persalinan itu beda sama perut biasa. Kalau kontraksi asli biasanya datangnya teratur, makin lama makin sering, makin kuat, dan rasa sakitnya juga meningkat. Berarti kalau kontraksinya makin sering dan makin kuat, itu tandanya persalinan sudah mulai ya? Betul, tapi prosesnya nggak langsung bayi lahir. Ada beberapa fase yang harus dilalui. Fase pertama yaitu namanya fase laten. Di fase ini pembukaan masih sekitar 0-3 atau 4 cm. Kontraksi masih ringan. Biasanya muncul setiap 15-30 menit dengan durasi sekitar 30-45 detik. Nah, biasanya ibu masih bisa ngobrol, jalan-jalan kecil, atau istirahat sambil menunggu pembukaan bertambah. Jadi belum terlalu sakit ya? Iya, walaupun setiap ibu bisa merasakan nyeri yang berbeda. Apa yang masih nyaman, ada juga yang masih memulai merasa pegal di punggung ataupun perut. Nah, setelah itu masuk ke fase aktif. Di fase ini pembukaan sekitar 4-7 cm, kontraksi mulai terasa lebih kuat. Datang setiap 3-5 menit dan berlangsung sekitar 45-60 detik. Di fase ini biasanya ibu mulai fokus mengatur nafas karena rasa sakitnya semakin terasa. Kalau fase yang paling menantang itu fase yang mana sih? Biasanya fase transisi ini adalah fase terakhir sebelum bayi lahir dengan pembukaan 8-10 cm. Nah, kontraksi datang hampir setiap 2-3 menit. Durasinya sekitar 60-90 detik dan rasanya jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Di fase ini, ibu mungkin merasa capek, ingin menyerah atau ingin cepat mengejar, tapi justru itu tandanya bayi sudah hampir lahir. Wah, berarti dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan itu penting banget ya? Banget. Kadang yang dibutuhkan ibu bukan cuma obat atau tindakan medis, tetapi juga semangat ditemani dan diingatkan untuk tetap tenang serta mengatur napas. Hal-hal kecil seperti ini bisa membantu ibu menghadapi kontraksi. Nah, banyak juga orang yang sering bingung nih cara membedakan kontraksi palsu dan kontraksi asli. Kalau kontraksi asli datangnya teratur, makin lama makin sakit dan enggak hilang walaupun ibu istirahat atau ganti posisi. Sedangkan kontraksi palsu biasanya enggak teratur, intensitasnya tetap, bahkan sering hilang setelah ibu duduk, tidur, atau minum air putih. Sebelum kita akhiri, boleh nggak minta tips singkat untuk ibu hamil yang mendekati hari persalinan? Yang pertama, jangan panik.
Kalau mulai merasakan kontraksi, coba hitung jangkanya. Kalau kontraksi sudah teratur atau air ketuban pecah, segera ke fasilitas kesehatan. Selain itu, tetap rutin kontrol ke bidan atau dokter, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan siapkan perlengkapan persalinan dari jauh-jauh hari supaya saat waktunya tiba nggak terburu-buru. Wah, seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Kita jadi tahu bahwa kontraksi adalah proses alami yang membantu persalinan. Kontraksi pada persalinan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, fase laten, yang kedua, fase aktif, yang ketiga, fase transisi, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Semoga pada podcast ini bermanfaat dan menambah wawasan. Baiklah, berakhir sudah sesi podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberikan informasi. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Terima kasih kepada kedua narasumber dan seluruh pendengar. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.